Bapak Ibu terkasih, berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita. Doa pagi pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya, sebab Tuhanlah yang tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang Kau menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati setiap doa, pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita ulang pujian ini dengan sungguh-sungguh, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
setiamu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, ajar kami setia, ajar kami taat padamu. Kami mau setia Tuhan. Haleluya, mulialah namamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk anugerahmu. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Yesusku, ku sembah Kau Rajaku. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau setia, kami mau setia padamu. Kami mau setia padamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bukakan setiap jalan keluar, setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu mengambil doa sejenak teduh. Mari sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang tahu apa yang kami alami di dalam hidup kami pada hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pergumuli dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang hebat, Allah yang selalu ada di samping kami, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau juru selamat kami, satu-satunya menolong kami, yang menebus hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Hanya Engkau juru selamatku. Yesus.
Yesus kekuatan hidupku. Mari kita ulang pujian ini. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan juru hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Kau tak biarkan kami Tuhan berjalan sendirian. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan kami Tuhan, setiap apa yang kami alami Bapa. Engkau selalu berada dimanapun kami berada. Engkau Allah yang setia menemani kami Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun banyak lembah kelam yang kami hadapi, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah satu-satunya jadi kekuatan kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, hidup ini memang banyak sekali tantangan atau masalah. Tetapi kita bisa pilah-pilah masalah itu sebabnya apa, terus ada di mana perbaikannya, bagaimana kita menghadapinya. Respon kita sangat penting, saudara. Itulah sebabnya kita harus mengelola hati kita agar respon kita baik adanya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan bagaimana mengelola hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami agar kami bisa meresponi segala aspek hidup kami ini sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya mau bacakan satu nas dari Yakobus pasal 4 ayat 1. Saudara.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Rupanya segala masalah di dunia ini karena hawa nafsu manusia itu, saudara. Jadi bukan karena cuma beda pendapat. Beda pendapat sebenarnya nggak harus jadi pertengkaran kan? Bukan karena beda latar belakang. Latar belakang nggak ada masalah. Bukan karena sifat seseorang beda. Bukan juga. Akar utamanya itu yaitu keinginan diri. Keinginan hati yang tidak diserahkan pada Tuhan, masih dimiliki terus. Cuma itu sebenarnya. Jadi banyak orang itu tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dimiliki terus maunya sendiri. Dan itu fakta. Ya, coba saudara periksa diri saudara sendiri. Kalau saudara lagi tersinggung atau kesal, siapa yang saudara pikirkan? Kan diri sendiri. Kalau orang sudah menyerahkan hatinya kepada Tuhan, ia sudah tidak kesal lagi milik Tuhan. Kan begitu, ya. Contoh nyata di Alkitab itu Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kisah Kain dan Habel. Kain itu bukan marah karena Habel jahat loh. Habel tidak jahat. Tapi karena hatinya iri sama Habel dan tidak mau dikoreksi dan tidak mau diperingatkan. Padahal Tuhan sudah menegur. Coba dibaca. Kain, kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Udah diperingatkan sama Tuhan. Tapi Kain menolak untuk introspeksi diri. Menolak untuk menguasai dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya ia melampiaskan panas hatinya itu. Ia membunuh adiknya. Itulah pembunuhan pertama sejak penciptaan. Kain tidak mau mengelola hatinya untuk Tuhan. Ia hanya mengelola hatinya untuk diri sendiri. Makanya hati yang keras, yang tidak dikelola itu, mudah menyerah orang lain daripada bertobat. Bertobat susah sekali. Tapi kalau menyerang orang lain, pintar sekali. Ya. Karakter buruk itu cirinya khas, selalu mencari kambing hitam. Selalu nuding orang lain yang salah. Gak pernah bercermin diri. Ya. Ini sikap hati yang merusak gereja, yang merusak relasi hubungan antar manusia itu. Banyak orang tidak mengelola hatinya untuk Tuhan, tidak menyerahkannya untuk Tuhan. Ya. Soal iri hati, itu padahal iri hati itu membusukkan tulang, kata Amsal. Karena dari iri hati itulah timbul kejahatan yang lain nanti banyak. Ya, kekerasan, perampasan, dan lain sebagainya. Orang yang iri hati tidak bisa bersuka cita kalau lihat orang lain berhasil. Aneh kan? Kalau lihat orang lain susah, memangnya kita senang. Kalau ada orang yang senang lihat orang lain susah, itu orang sakit jiwa. Kan mestinya kita senang kalau lihat orang lain sukses. Orang lain bahagia. Orang lain cukup, berkecukupan, sehat. Kan begitu. Orang yang iri hati nggak begitu. Dia nggak bisa bersuka cita kalau orang lain sukses lebih dari dirinya. Memang sakit jiwa. Ya. Orang iri hati itu selalu merasa dirinya lebih baik. Aku juga bisa gitu. Ya kalau bisa lakukan saja, jangan cuma banyak omong. Aku bisa lebih baik dari si A, si B. Ya lakukan saja. Orang iri hati itu biasanya banyak omong, sedikit kerja. Ya. Nah, padahal iri hati itu menggerogoti damai sejahtera dari dalam. Busuk nanti tulang. Ya. Iri hati itu tidak pernah membangun. Ia merusak. Baik secara diam-diam atau secara langsung. Makanya kita harus mengelola hati kita, dikelola, diatur hatinya. Ya. Kalau hati itu bisa macam-macam kalau nggak diatur itu. Angkuh, sombong, merasa senior, merasa lebih pintar. Itu, merasa lebih benar padahal salah. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran.
Ya, kesombongan itu selalu berkata, aku paling benar, pendapatku paling rohani, aku tidak perlu ditegur, sudah senior. Orang sombong itu sulit dipimpin dan mustahil dipersatukan kalau tidak bertobat. Makanya tidak boleh ada satupun di antara pelayan Tuhan yang sombong, angkuh. Ditegur sedikit, tersinggung. Bagaimana ini? Hati itu harus dikelola, saudara. Kepahitan itu tidak boleh dipelihara. Ya, nggak boleh. Memang kepahitan itu tidak meledak langsung, biasanya disimpan gitu. Tapi kepahitan itu bahayanya menular juga. Biasanya lewat omongan itu ngocok-ngocokin semua orang. Bergabung. Jadilah kelompok orang-orang yang pahit, yang sakit hati. Ya, padahal tidak sesuai fakta. Satu orang yang pahit bisa menghancurkan atmosfer suatu komunitas loh. Karena itu menular dan meracuni banyak orang. Hati-hati, saudara. Ya. Makanya Alkitab dengan tegas mengingatkan, jangan kau bergaul dengan pencemooh. Nanti kau jadi pencemooh. Ya, itu. Makanya kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Supaya apa? Supaya hati kita seperti Kristus. Bersih, suci. Ya, ayo jangan dibiarkan hatinya itu berkelana kemana-mana sesuka hati. Dikelola, diserahkan kepada Tuhan. Hati yang dikelola dengan baik itu seperti Tuhan Yesus. Rela tidak mempertahankan haknya, tidak membela egonya, tidak mencari kehormatan diri, apalagi mengingini hak orang lain. Nggak mungkin itu, ya. Kristus menyatukan manusia bukan dengan kekuasaan gitu, bukan, tetapi dengan kerendahan hati. Mestinya kita belajar. Rendah hati itu hanya ada di mulut selama ini. Benerannya sombong. Ya, sombong. Tidak ada masalah mengada-ada jadi masalah. Gak perlu. Hidup ini justru kita harus menjadi sumber damai. Menjadi teladan. Seperti Kristus menjadi teladan buat kita. Ya, kita belajar perbaikan. Iman itu harus jadi karakter. Iman cuma di pikiran itu cuma fantasi. Ya, karakter lama kita harus dimatikan, diganti dengan buah roh. Kan begitu. Kalau tidak, terus untuk apa kita berkomunitas? Untuk apa? Cuma gerombol doang. Ego kita harus digantikan dengan kasih, kesabaran, penguasaan diri, berkorban pikiran, perasaan, juga semua yang ada pada kita, waktu, harta benda, dan lain sebagainya. Barulah kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk teguran keras di pagi hari ini. Kami semua mengaku bersalah dan kami mau belajar terus. Terima kasih masih ada kesempatan untuk kami bertobat lagi. Terima kasih juga untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang memiliki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.